输。我倒是十分高兴，你帮我赢了一枚天幕神针，想不到你深藏不露。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan lanjutkan alur cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-15. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya pertarungan antara Fang Han melawan Ye Nanxian berlangsung. Yang dalam pertarungan itu Ye Nanxian menggunakan senjata ajaib yang merupakan gerbang Rashomon. Ye Nanxian memasukkan Fang Han ke dalam gerbang Rashomon tersebut dan lalu Ye Nanxian mengeluarkan bayangan yang seperti rupa demon menyerang Fang Han dari dalam sana, yang untungnya pada akhirnya Fang Han tetap berhasil memenangkan pertarungan itu, membuat Ye Nanxian terkepar. Dan di saat Fang Han menyuruh kepada Ye Nanxian untuk mengakui kekalahannya, tak disangka senior Wan Luo membawa Ye Nanxian pergi dari sana, dan hal itu juga tetap membuat Fang Han menjadi pemenang dalam pertarungan. Dan kemarin juga tiba waktunya bagi Fang Han untuk menghadapi pertarungan final, yaitu bertarung melawan Long Xuan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pertarungan antara Fang Han dan juga Long Xuan, yang dalam pertarungan itu Fang Han terjebak di dalam dinding esnya Long Xuan, dan juga Fang Han memberikan pujiannya kepada Long Xuan karena jika Ye Nanxian bertarung melawan Long Xuan menggunakan gerbang Rashomon, maka kemungkinan gerbang Rashomon tersebut juga tidak akan bisa mampu untuk menandingi kekuatan esnya dari Long Xuan. Tetapi Long Xuan mengatakan bahwasanya Ye Nanxian sendirilah yang tidak mampu untuk menggunakan senjata dari gerbang Rashomon tersebut. Jika saja kekuatan Ye Nanxian lebih besar, maka Ye Nanxian kemungkinan akan lebih menakutkan menggunakan senjata Rashomon itu. Dan kemudian pun pertarungan mereka berdua kembali berlanjut dengan Long Xuan menggunakan teknik dari naga esnya untuk menjebak pergerakan Fang Han agar Fang Han tidak bisa pergi kemana-mana, dan juga untuk menghabiskan kekuatan mananya Fang Han, yaitu dengan teknik naganya Long Xuan menyerang Fang Han secara bertubi-tubi, membuat Fang Han terpojok dan sulit untuk melakukan pergerakan. Walaupun hal ini juga cukup berisiko kepada Long Xuan karena Long Xuan juga bisa kehabisan mana karena menggunakan teknik naganya. 困不住我，对，就足够，只要能消耗你的法，不必困住你。 Tetapi Long Xuan tetap meyakini bahwasanya hal ini akan tetap bekerja karena dirinya masih menyimpan sebagian mananya untuk serangan terakhir setelah Fang Han mengalami kekurangan mana. Lalu pertarungan di antara mereka berdua pun semakin sengit dengan Long Xuan juga tidak hanya menggunakan naganya, tetapi ia juga menggunakan serangan dari jarak dekat, membuat Long Xuan mengalami kesibukan karena harus menangani dua serangan secara langsung. Dan juga pada saat ini Long Xuan telah menyadari bahwasannya Fang Han sekarang sudah hampir kehabisan mana. Tetapi di saat itu Fang tiba-tiba saja menggunakan armor serigalanya, tetapi bukan untuk menyerang Long Xuan, namun untuk mengalihkan perhatian Long Xuan, yang dimana armor serigalanya menyerang dari arah depan sedangkan Fang Han menyerang dari arah belakang, membuat Long Xuan pun tidak bisa menghindar. Tetapi sebelum serangan Fang Han mengenai Long Xuan, Fang Han menghentikan serangannya, dan di sini Long Xuan sangat tidak menyangka bahwasanya dirinya akan melakukan kesalahan. Dan setelah itu pun Long Xuan mengakui kekalahannya, yang membuat kompetisi Shanhe ini akhirnya telah memiliki pemenangnya, yaitu Fang Han. Lalu Long Xuan bertanya kepada Fang Han bagaimana Fang Han bisa menggunakan mananya secara hemat padahal mereka sebelumnya telah bertarung begitu sengit. Fang Han pun memberitahu alasannya kepada Long Xuan, yang ternyata alasan itu Fang Han memiliki sebuah kristal ungu yang dimana bisa disebut juga sebagai kristal mana, membuat mananya Fang Han tidak habis-habis. Hal ini
pun membuat Long Xuan sadar ternyata Fang Han memang memiliki harta untuk menghemat mana. Dan hal ini juga membuat Long Xuan mengakui bahwasannya Fang Han memang telah bersiap diri untuk menghadapi kompetisi ini, dan ia pun mengatakan bahwasannya Fang Han memang pantas untuk memenangkan kompetisi Sanhe. Dan setelah Fang Han memenangkan kompetisi tersebut, Fang Han pun diminta oleh para penetua untuk maju ke hadapan dari penetua tertinggi sekte Yuhua. Fang Han pergi ke sana menghadapi penetua tertinggi, dan di sana penetua tertinggi memberikan hadiah kepada Fang Han, yang dimana hadiah itu merupakan pil panjang umur yang dapat digunakan oleh Fang Han untuk meningkatkan sumber daya kehidupan Fang Han dalam waktu yang lebih lama. Artinya Fang Han akan memiliki umur panjang dengan jangkauan waktu ditambah sampai 10 tahun. Dan setelah Fang Han mendapatkan pil tersebut, ketua sekte Yuhua menyampaikan kepada Fang Han bahwasanya ia sangat tertarik sekali kepada Fang Han karena ia tidak menyangka bahwasanya Fang Han tidak terlihat beberapa hari telah nyampai ranah ke supranatural. Dan ketua sekte Yuhua ingin mengajak kepada Fang Han untuk pergi ke ruangannya nanti. Fang Han pun menerima ajakan tersebut. Dan setelah itu ketua sekte Yuhua memberikan perkataan penutup kepada seluruh muridnya dengan mengatakan bahwasanya ia puas melihat kompetisi pada tahun ini. Ia berharap kepada para murid lainnya untuk dapat berkembang setiap tahunnya. Setelah itu pun ketua Yuhua pergi dari sana. Kemudian pun setelah kompetisi telah berakhir, di sana Fang Han bertemu dengan guru jalan bersama dengan kedua muridnya yaitu Yu'er dan juga Long Xuan. Jalan mengatakan bahwasanya ia begitu puas dengan Fang Han karena tak menyangka di pertarungan itu Fang Han akan memiliki kekuatan rahasia yaitu ranah alam rahasia supranatural. 我倒是十分高兴，你帮我赢了一枚天目神针，想不到你深藏不露。 Fang Han juga telah mengetahui bahwasanya guru jalan telah melakukan taruhan kepada Ling Xian, yang hal ini membuat Fang Han sedikit keberatan karena ia takut akan mengecewakan guru jalan dan menyarankan kepada guru jalan untuk tidak melakukan taruhan kembali atas dirinya. Dan di saat itu tiba-tiba saja Fang Han ingin memberikan pil panjang umur yang telah ia dapatkan dari kompetisi Sanhe kepada Long Xuan karena Fang Han yakin bahwasanya pil panjang umur ini akan berguna kepada Long Xuan untuk menerobos ke ranah dari alam rahasia supranatural. Mendengar hal itu pun membuat orang yang berada di sekitar sana juga sangat kaget kenapa Fang Han begitu baik kepada Long Xuan. Alasan Fang Han sendiri adalah ingin membuat murid lainnya juga memiliki kesempatan untuk menerobos ke ranah alam rahasia supranatural yang salah satunya adalah Long Xuan. Tetapi Long Xuan tidak bisa menerima pil seberharga itu karena pil tersebut merupakan pil idaman bagi setiap murid dari sekte Yuhua, apalagi Fang Han telah mendapatkannya secara adil pada kompetisi Sanhe. Long Xuan mengatakan jika pil ini dapat meningkatkan panjang umur sesuai dengan kemampuan orang yang mengonsumsinya juga. Jika orang itu sederhana, kemungkinan ia akan mendapatkan 10 tahun. Tetapi jika ia memiliki kesempatan yang beruntung, maka kemungkinan ia juga akan mendapatkan bonus 10 tahun lagi, yaitu 20 tahun. Jadinya ia tidak bisa menerima harta yang begitu berharga dari orang lain termasuk Fang Han. Ia pun menyarankan kepada Fang Han untuk menggunakan harta pil panjang umur ini kepada Fang Han sendiri. Namun Fang Han menjawabnya dengan tertawa bahwasanya pil ini juga tidak akan berguna bagi dirinya. Walaupun dirinya ditambah panjang umurnya selama 10 tahun pun kemungkinan tidak akan berguna bagi dirinya karena 10 tahun lagi dirinya akan bertarung melawan Hua Tiandu. Jika pada pertarungan itu dirinya menang, maka dirinya akan mendapatkan harta yang lebih besar. Tetapi jika dirinya kalah, maka dirinya juga tidak akan hidup lebih lama lagi. Artinya percuma saja dirinya mendapatkan panjang umur selama 10 tahun. Jika 10 tahun ke depan dirinya sudah tewas, maka 10 tahun yang baru saja ia dapatkan tidak akan berguna. Jadinya lebih baik pil ini diberikan kepada Long Xuan yang panjang masa hidupnya masih lebih panjang daripada Fang Han yang harus bertarung melawan Hua Tiandu nantinya. Long Xuan pun mengucapkan terima kasih atas kebaikannya Fang Han, dan setelah itu guru jalan memberikan kesempatan kepada Fang Han karena Fang Han sekarang telah menerobos ke ranah dari alam spiritual rahasia. Apakah Fang Han berniat ingin bergabung bersama akademi dalamnya yaitu Aula Jalan? Fang Han yang mendengar itu pun berterima kasih atas tawaran dari senior jalan dan dirinya akan memikirkan hal tersebut nanti. Namun di saat itu tiba-tiba saja adanya senior Ling Xiao yang berasal dari Aula Ling Xiao datang ke tempat mereka, bertanya kepada senior jalan kok tumben senior jalan mau menerima murid laki-laki, padahal sepengetahuannya jalan tidak pernah mau menerima murid laki-laki dan hanya mau menerima murid perempuan saja. Senior jalan pun menjawab setelah dirinya karena dirinya yang membuat aturan.
Tetapi tadi disangka Li Xiao justru menghina Fang Han dengan mengatakan mengapa mau menerima murid yang umurnya sudah ditentukan, yang dimana ia juga akan kalah melawan Hua Tiandu, yang artinya Fang Han kemungkinan hanya akan bertahan hidup selama 10 tahun saja, dan setelah itu kemungkinan ia tidak akan menjadi muridnya Jalan lagi karena ia yang sudah tiada. Fang Han yang mendengar itu pun tersenyum karena dirinya cukup senang adanya orang yang menghina dirinya. Dan setelah itu pun senior Ling Xiao pergi meninggalkan mereka. Senior Jalan menenangkan kepada Fang Han bahwasanya Ling Xiao memang bersikap seperti itu kepada Fang Han karena Ling Xiao yang berada di pihaknya dari Hua Tiandu. Makanya ia memiliki sikap rasa benci kepada Fang Han. Fang Han pun menjawab dirinya tidak keberatan karena dirinya juga telah dimusuhi oleh Hua Tiandu. Mendapatkan orang yang tidak menyukai dirinya bukanlah pengalaman baru yang harus dikhawatirkan. Setelah itu pun Fang Han berpamitan kepada senior Jalan. Kemudian pun Fang Han sendirian pergi ke tempat dari aula Sekte Yuhua untuk bertemu dengan penetua tertinggi Sekte Yuhua sebelumnya karena telah diminta oleh ketua Sekte Yuhua. Tetapi setelah Fang Han sampai di sana, ternyata sudah adanya penetua lain yang menunggu Fang Han. Fang Han pun berkenalan dengan penetua tersebut yang ternyata penetua ini bernama Penetua Tangxi, dan dirinya di sini merupakan orang yang akan bertugas untuk mengangkat Fang Han menjadi murid sejati karena Fang Han sekarang yang telah memiliki persyaratan untuk mendaftar sebagai murid sejati. Dan sebelum Fang Han dimasukkan ke dalam daftar murid sejati, Penetua Tangxi pun bertanya kepada Fang Han apakah Fang Han akan bersedia. Fang Han pun menjawab dengan tersenyum bahwasanya hal ini merupakan hal yang telah ia tunggu-tunggu dan dirinya akan merasa sangat senang jika dirinya memang benar-benar telah terdaftar sebagai murid sejati. Hal itu pun membuat Penetua Tangxi merasa lega dan ia pun memberikan sebuah buku hijau yang disebut sebagai buku kayu kepada Fang Han. Meminta kepada Fang Han untuk mempelajari buku kayu ini karena di dalam buku kayu ini terdapat pengetahuan mengenai pil obat. Jika Fang Han bisa mempelajarinya, maka Fang Han berkemungkinan bisa mempelajari cara pembuatan obat kayu. Fang Han pun bertanya apakah adanya pembelajaran lainnya, tetapi Penetua Tangxi menjawab untuk sementara waktu Fang Han akan diberikan pembelajaran ini saja, dan setelah 1 tahun berlalu maka Fang Han akan mendapatkan pembelajaran baru. Dan lalu Fang Han pun diperbolehkan untuk pergi dari sana. Fang Han pun berterima kasih kepada Penetua Tangxi karena telah mengajarinya, dan setelah itu Fang Han pergi dari sana. Dan kemudian pun kita pergi ke tempat alam rahasia dari Sekte Yuhua, yang di sini adanya ketua Sekte Yuhua, yang dimana orang tua dari ketua Sekte Yuhua sebelumnya juga merupakan orang ini bernama Feng Bayu, tetapi wujudnya sekarang merupakan wujud aslinya, sedangkan wujud tua sebelumnya merupakan wujud palsu dari ketua Feng Bayu. Dan di sana juga adanya suara dari Penetua Taixing yang memberitahu bahwasanya ia barusan telah bertemu dengan Fang Han, dan kesan pertamanya kepada Fang Han merupakan orang yang begitu dingin, dan juga ia telah mengetahui bahwasanya Fang Han memiliki sebuah teknik tubuh emas dari Sekte Huan Chuan, yang hal ini merupakan sesuatu hal yang sangat menarik tetapi juga akan berbahaya jika berita ini tersebar luas. Jadi mereka di sini harus berhati-hati mengenai informasi dari teknik tubuh emasnya Fang Han. Dan juga Penetua Taixing memberitahu bahwasanya ia telah memberikan teknik kayu kepada Fang Han, yang berkemungkinan teknik itu akan bisa digunakan oleh Fang Han. Karena Penetua Taixing sangat yakin bahwasanya Fang Han sangat pandai untuk mengolah teknik kayu musim semi miliknya. Ketua Feng Bayu juga berharap seperti itu, tetapi di sini juga Ketua Feng Bayu menyadari bahwasanya masalah mereka sebentar lagi akan tiba, yang dimana permasalahan pertempuran antara sekte abadi mereka melawan sekte demon. Tetapi pada saat ini Feng Bayu merasakan adanya sesuatu kejanggalan, karena dirinya merasakan adanya ancaman yang lebih berbahaya daripada pertempuran itu, tetapi untuk sekarang Feng Bayu masih belum menyadarinya. Tetapi perasaan yang tidak enak ini membuat Feng Bayu merasa begitu khawatir. Dan lalu Ketua Feng Bayu pun meminta kepada Penetua Taixing untuk sementara waktu menjaga sekte Yuhua mereka karena Ketua Feng Bayu akan melakukan pelatihan mandirinya. Ketua Taixing menerima permintaan itu, dan setelah itu pun mereka berdua berpisah. Dan setelah itu pun juga alur cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-15 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 摁不住啊！对，就足够消耗你的不命昆虫。
认输。